warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami kelompok 13 akan meliput mengenai upacara galungan. Pertama-tama, perkenalkan, saya Afiata Nuralisa dengan NPM akhir 032. Saya Fariza Wayu Ahmad dengan NPM akhir 037. Saya Indah Kartika Sari dengan NPM akhir 298. Saya Rizka Widiana Resta dengan NPM akhir 136. Berikut liputan upacara galungan dari kelompok 13. Yang saya mau jelaskan dulu berkaitan dengan galungan ya. Hari galungan adalah kemenangan perayaan kebenaran dharma dengan adharma. Artinya kebenaran dengan ketidakbenaran. Itu intinya di situ ya. Itu yang kita rayakan. Tapi perayaan itu sebelum perayaan ini hari hanya sebelumnya ada beberapa hari juga hari-hari raya. Yang pertama namanya Sugihan Jawa. Sugihan Jawa ya, Sugihan Jawa. Kalau Sugi itu Bali itu bahasa Bali Sugi itu artinya membersihkan diri. Dibilang Jawa itu oleh karena kebetulan di luar Bali. Jadi kita membersihkan alam ini, pura khususnya. Jadi yang ada di luar diri kita. Itu namanya Sugihan Jawa. Beberapa hari kemudian ada lagi hari raya namanya Sugihan Bali. Nah, Sugihan tadi sama seperti tadi, Sugi itu membersihkan. Oleh karena dia di Bali, ini khusus di Bali. Oleh karena kebetulan kami kan etnis Bali ya. Jadi banyak oleh karena agama Hindu itu sangat di segi upacaranya itu sangat tergantung kepada kebijakan lokal. Nah, jadi dalam agama itu ada tiga kerangka dasarnya itu sebenarnya tatwa ya. Tatwa, yang kedua susila atau etika, yang ketiga upacara. Agama Hindu dimanapun, khususnya di Nusantara, di Indonesia itu takwanya sama. Jadi namanya Pancasrada ya, keyakinan. Ada 5 keyakinan kita. Saya sebutkan yang pertama itu Brahman, jadi Tuhan yang Maha Kuasa ya. Atman, terus yang ketiga itu Karma Pala. Jadi segala perbuatan kita itu ada imbalannya lah, baik buruk ya tergantung ya. Yang keempat itu Punarbawa, jadi kelahiran yang berulang-ulang. Oleh karena di agama itu tujuan utamanya itu adalah moksa. Jadi tidak lahir kembali. Sepanjang belum bisa mencapai moksa, mereka akan lahirnya berulang-ulang. Nah tadi saya kan sebutkan tadi Brahman, Atman, Karma Pala, Punarbawa, yang kelima moksa. Nah, ini sama tidak. Tatwa namanya, filosofinya di agamanya. Yang kedua etika atau etikanya sama juga ya, apa yang kita lakukan, yang boleh lakukan, yang tidak boleh, itu larangan ada di etika. Nah kembali yang ketiga tadi saya bilang, yang ketiga itu adalah upacaranya, ritualnya. Seperti yang oleh karena mungkin kalau Emak sama Masnya melihat gitu, kita di Bali kan oleh karena kebetulannya daerahnya daerah yang seni gitu, dan kembali kepada sumber alamnya juga. Jadi dalam mengaturkan sesuatu itu ya pada dasarnya itu intinya itu kita mengaturkan apa yang ada di alam ini gitu, yang diberikan oleh Yang Kuasa dari alam, seperti daun, ada unsur-unsurnya simbolnya daun, bunga, ya itu ya, daun, bunga, buah. Nah itu kita
kembalikan gitu ya. Nah sebenarnya itu intinya di dalam ritualnya itu. Tapi oleh karena masing-masing daerah itu punya suatu kebijakan, ya mungkin agama ini yang kebetulan ada di Kalimantan, ada di Sumatera tidak seperti apa yang Mbak lihat seperti saya sekarang ini di Bali. Itu aja sebenarnya. Apa upacara galungan itu harus dilakukan? Itu kan kembali kita merayakan suatu kemenangan itu, kemenangan kebaikan terhadap keburukan itu aja sebenarnya. Oleh karena Mungkin ada kayak unsur-unsur lain yang mengharuskan kita itu mengadakan upacara. enggak. Ya, oleh karena mungkin kita sebagai manusia dalam suatu periode tertentu kan banyak melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, kita introspeksi diri lah. Ya. Untuk berikutnya kita harus bisa mengendalikan diri kita untuk bisa hidup dengan baik. Itu sebenarnya. Berarti mesti kalau upacara galungan itu kita sebagai umat Hindu melaksanakan itu nggak apa-apa ya Pak? Tergantung introspeksi diri kita. Ya, sebenarnya itu kan merupakan suatu keyakinan juga ya. Soalnya kan orang Hindu kan kayak melekat banget gitu Iya, sama iya. budayanya. Iya betul, ususnya ini ya. Iya. Oleh karena kebetulan seperti pura itu bentuk maupun apanya kan kayak seperti di Bali. Iya. Kebetulan pura yang di sini sebagian besar yang bertanggung jawab itu adalah umat Hindu yang dari etnis Bali gitu. Yang kebetulan orang umat Hindu yang kebetulan mungkin seperti ada mahasiswa Hindu yang ini yang membawa mereka itu banyak juga di sini gitu ya. Untuk waktu pelaksanaan upacara galungannya sendiri, apakah ada hal yang menentukan gitu Pak? Kalau menentukan seharinya, jatuhnya kan 200, iya 210. harinya, tapi periodenya kan 210 hari. Oh, setiap periode 210 hari. Betul. Oleh karena perhitungan bulan menurut Masehi dengan kalau di Bali kan tahun Saka ya. Mungkin kemarin kan ada Nyepi. Iya. Itu kan tahun Saka. Nah, tahun Saka dalam bulannya namanya Sasih ya. Sasih itu usianya itu 35 hari. Jadi kalau dihitung tadi Mbak bertanya, apakah galungan jatuhnya berapa hari sekali ataupun berapa bulan sekali? Itu 6 bulan Bali. Jadi kalau 1 bulan Bali itu 35 hari. Jadi kalau 6 bulan 35 kali 6, 210 hari. Nah itu periodenya ya. Pas jatuhnya pada hari Rabu itu ya. Di Muslim mungkin 5 waktu ya sembahyangnya ya. Kalau kita 3 waktu. Namanya Trisandil. Itu waktunya Itu pagi, jadi menjelang matahari terbit jam 6 pagi ya. Yang kedua pada saat matahari di atas matahari siang hari ya. Yang ketiga pada saat matahari terbenam. itu wajib. Iya wajib, iya wajib itu. Tapi itu tidak boleh dilakukan di rumah, tidak harus di pura gitu. Di rumah. Sembahyang itu bisa di rumah, berdoa Bisa di rumah. bisa di rumah. Tidak harus datang ke di pura gitu. Kecuali misalnya kayak seperti misalnya yang persembahyangan bersama istilahnya itu secara periodik itu kan setiap bulan purnama. Bulan purnama artinya itu bulan yang penuh itu mungkin ya. Itu pertama, terus kemudian 15 hari setelah bulan purnama namanya tilem. Tilem itu bulan mati, gelap semua, hitam semua, kita mungkin diperhatikan aja ya. Jadi dari bulan purnama ke bulan tilem ini, bulan mati ini 15 hari waktunya. Nah di sini dilakukan persembahyangan bersama. Untuk upacara galungan ini kan seharian ya Bapak sampai malam. Itu ada batas waktu kayak selesai yang udah nggak boleh dilakukan lagi upacaranya mungkin? Enggak, ini 1 hari penuh itu kan bisa tidak jamnya kan tidak harus gitu ya. Ya. Jam sekian tidak. Kalau di Muslim kan ada waktu ya. Iya. Jam sekian misalnya. Kalau di Hindu tidak, kecuali yang tadi saya sampaikan yang Trisandil itu yang setiap harinya. Kalau persembahyangan seperti hari-hari tertentu seperti galungan bisa lakukan pagi, nanti mungkin ada oleh karena kebanyakan oleh karena yang merupakan hari kerja mungkin masih banyak yang bekerja, jadi mungkin setelah pulang kerja baru gitu. Kalau ini Bapak, kalau yang upacara Kuningan yang tanggal 3 Mei itu? Iya, ini kan rangkaian juga yang saya masih rangkaian oleh karena
10 hari setelah galungan kuningan ya. Keyakinan kita kan kembali pada tadi yang Punarbawa itu. Jadi kita itu orang Bali, saya sebut aja orang Bali ya. Oleh karena dia Punarbawa, jadi punya leluhur gitu. Leluhur itu ada tempat sucinya juga masing-masing ya, masing-masing keluarga. Seperti saya punya bapak kakek itu satu garis gitu, ada tempatnya gitu. Nah, jadi kakek ataupun yang sudah almarhum itu yang sudah diupacarai ya, berarti itu di sana gitulah. Seperti sekarang beliaunya itu datang gitulah, melihat garis keturunannya. Nanti pada saat kuningan itu kembali lagi ke alamnya gitu. Nah itu yang saya rangkaiannya itu. Gitu. Berarti bentuk dari kuningan sendiri hampir sama persembahan, Iya, persembahan seperti juga, kayak sama. galungan. Sama. Gitu. Dan waktunya sama. Ya sama. Jadi patokannya itu 10 hari setelah sekarang ini. Jatuhnya juga sama 210 hari. Nah, tapi untuk kuningan ya, saya kembali pada tradisi di Bali. Jadi tidak boleh lah lebih dari jam 12. Pagi berarti ya Pak? Pagi sampai dengan siang ya. Oleh karena pada saat setelah jam 12 ini beliau sudah berpulang ke alamnya gitu. Galungan tadi ya itu. Oleh karena rangkaian daripada galungan itu sebelumnya sudah ada kegiatan-kegiatan untuk menyambut hari-hari. Ya, tadi saya bilang Sugian Jawa, Sugian Bali. Mengapa kok dibilang membersihkan diri kita ataupun di luar diri kita? Jawa itu dianggap di luar Bali gitu. Sehingga ada yang di luar diri kita ya alam ini ya. Tempat-tempat suci. Gitu.